Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng berdiri di atas batu langit dan melihat ke sekeliling ruang hampa luas yang mengelilinginya. Mulai hari ini, aku Lo Feng akan mulai menjelajahi samudra semesta. Sinar terang melonjak di mata Lo Feng, membuatnya berkilau seperti kristal. Ia langsung menghilang dari batu langit dan muncul kembali di tengah ruang hampa yang jauh. Setelah itu, ia berulang kali berteleportasi dan menyerbu ke arah wilayah air tak terbatas yang terbentuk setelah berulang kali terkena hantaman air terjun. Domain eksternal sektor puncak miring dapat dibagi menjadi domain ruang angkasa dan domain air. Domain ruang angkasa mengacu pada ruang hampa tempat banyak batu langit raksasa berterbangan secara acak. Tingkat bahaya di sini sangat rendah karena hanya beberapa batu langit yang kadang-kadang menimbulkan suatu bahaya. Sebagian besar batu langit yang tak terhitung jumlahnya ini telah dieksplorasi dalam jangka waktu yang lama. Domain air yang terbentuk akibat hantaman air terjun yang mengalir deras menyebar hingga mengelilingi seluruh gunung utama. Banyak area yang bahkan menghalangi para Universe Master untuk berteleportasi. Para Universe Master saat mereka terbang maju, mereka hanya berani berteleportasi saat mereka berada di area dekat tepi domain air dan telah memeriksa menggunakan harta karun sejati tipe domain untuk memastikan bahwa keadaan aman. Bahaya yang paling umum namun paling menakutkan yang ditemukan dalam wilayah perairan adalah roh aliran air. Lo Feng berdiri tinggi di langit dan mengamati wilayah perairan luas di bawahnya. Wilayah perairan itu sangat besar dengan diameter beberapa ratus juta tahun cahaya. Itu bahkan lebih besar dari seluruh kerajaan alam semesta manusia dan lebih besar dari wilayah rahasia dewa leluhur. Roh aliran air tidak memiliki kecerdasan, juga tidak memiliki kesadaran, kata Lo Feng pada dirinya sendiri. Mereka hanya memiliki naluri dasar. Mereka hanya akan menyerangmu jika kamu mendekati mereka. Roh aliran air akan dapat mengandalkan lingkungan sekitarnya untuk mendapatkan kekuatan, dan kekuatan seperti itu sebanding dengan kekuatan seorang Universe Master. Setelah itu, dia sangat berhati-hati saat dia langsung menyerbu ke wilayah air di bawahnya, yang menyebabkan cipratan air saat dia mendarat. Di samudra semesta, bahkan Undying akan musnah begitu mereka masuk. Namun, wilayah air yang tak berujung ini mampu eksis. Jelas pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang air. Setiap tetesnya seperti bintang, dan ketika gelombang air ini melonjak, dampaknya sangat menakutkan. Namun para Universe Master masih akan mampu memblokir dampak ini tanpa kesulitan. Wilayah perairan penuh dengan bahaya, tetapi penuh dengan harta karun. Lo Feng juga menyadari bahwa harta karun di wilayah perairan ada dalam berbagai bentuk. Untuk mendapatkan harta karun, seseorang membutuhkan keberuntungan, kekuatan, dan keberanian. Ketika Lo Feng memasuki wilayah perairan, kedalaman wilayah perairan yang luas dan tak terbatas itu sekitar 100 juta tahun cahaya. Dengan jumlah batu bergelombang yang begitu banyak dan tekanan air yang mencapai tingkat yang sangat menekan, bahkan seorang kesatria pun bisa berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Berada 100 juta tahun cahaya jauhnya, Lo Feng tidak mendeteksi sesuatu yang salah. Ia terus menjelajahi wilayah perairan dengan sangat hati-hati, dan ia hanya berada di wilayah perairan yang paling dangkal. 3 juta tahun cahaya jauhnya dari Lo Feng, Master Batu Api, dengan tubuh dewa yang menjulang tinggi, yang samar-samar dikelilingi oleh api, terbang perlahan di dalam wilayah air. Seperti biasa, ia telah berpisah dengan Master Penjara Kecoa. Lagi pula, saat menjelajahi samudra semesta, peluang menemukan harta karun akan lebih tinggi jika seseorang berpergian sendirian. Umat manusia
mengirim Lo Feng ke samudra semesta, mungkin untuk mengasah keterampilannya dan menguatkan dirinya. Mereka ingin mengembangkan kemampuannya dengan baik. Sementara kami, ras non-manusia dari aliansi Hong, tidak memiliki kesempatan seperti itu. Master Batu Api dipenuhi dengan kepahitan. Dia mampu mendapatkan begitu banyak harta karun sejati tanpa harus mengambil risiko apapun. Dikatakan bahwa di level penguasa sektor, dia sudah memiliki beberapa harta karun sejati. Kita lihat saja nanti. Lihat seberapa banyak masalah yang bisa ditimbulkan orang ini. Kurasa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mulai memanggil berbagai pihak untuk meminta bantuan. Master Batu Api dipenuhi dengan rasa jijik. Kejadian seperti itu dari makhluk-makhluk hebat yang mencari pertolongan bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dahulu kala, ketika para iblis dari alam semesta asli ingin membudidayakan dan melatih Master Burung Nasarcang yang merupakan seorang jenius luar biasa dengan kekuatan yang mengejutkan dan potensi yang sangat tinggi, mereka mengirimnya ke samudra semesta untuk memungkinkannya mengasah keterampilannya. Mereka menganugerahinya beberapa harta karun sejati yang tangguh untuk perlindungan diri ketika dia menghadapi bahaya yang tidak dapat dia hindari atau lawan. Makhluk-makhluk hebat lainnya dari ras iblis akan segera mengirim bantuan. Setelah melalui masa pelatihan dan kultivasi yang panjang, Master Nasarcang akhirnya menjadi seorang Universe Master yang dikenal sebagai yang terbaik dan sosok yang paling menakutkan. Ia menduduki peringkat tinggi hanya di bawah leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejutan. Tapi hal itu tidak menyembunyikan fakta bahwa Master Nasarcang telah mengirimkan panggilan minta tolong beberapa kali. Dan panggilan minta tolong itu telah menciptakan keributan di antara seluruh aliansi iblis. Lo Feng punya potensi besar, jelas seorang jenius luar biasa dengan kekuatan yang mencengangkan, tetapi jelas masih di peringkat paling bawah. Jika dia bertemu dengan Universe Master yang lebih tua, dia akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan mungkin harus mengirimkan panggilan untuk minta bantuan. Hanya ada satu hal yang tidak ku ketahui, apakah dia akan mampu mencapai level Master Nasarcang dari ras iblis di masa depan. Meskipun tidak senang, Master Batu Api tahu bahwa saat Lo Feng meminta bantuan, jika dia ada di dekatnya, dia akan segera berlari kemanapun Lo Feng berada untuk memberikan bantuan. Jika dia meminta bantuan dan aku memberikan bantuan, aku akan bisa membuatnya berutang budi. Master Batu Api berada di kedalaman wilayah perairan, berhati-hati untuk menghindari roh-roh aliran air yang ada di kejauhan. Semua roh aliran air itu berwarna putih. Kadang-kadang mereka mengambil bentuk aliran udara berwarna putih. Di waktu lain mereka mengambil bentuk manusia, dan di waktu lain mereka berwujud binatang buas. Mereka selalu berada dalam bentuk-bentuk aneh yang berbeda saat mereka melayang di wilayah perairan. Sebuah kesadaran tiba-tiba membuat Master Batu Api terkejut. Ini ruang tertutup. Gelombang ruang di sekitar wilayah perairan berhenti dalam sepersekian detik. Master Batu Api tahu ada masalah yang mengancam. Dia melihat sekeliling dengan seksama dan melihat titik cahaya di kejauhan. Master Batu Api dari aliansi manusia alam semesta asli. Titik cahaya itu adalah bentuk kehidupan yang mengambil bentuk manusia. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang samar, dan di belakang kepalanya ada cahaya putih melingkar. Di tengah cahaya putih itu ada bentuk samar bayangan raksasa bermata tunggal. Itu ras mata dewa. Master Batu Api segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Ras mata dewa adalah salah satu ras puncak dari era alam semesta pertama dan dikatakan sebagai ras puncak terkuat selama era itu. Dengan total 7 makhluk terugat dalam ras tersebut, ras mata dewa adalah ras yang sangat rahasia dan menakutkan. Mereka mungkin muncul di era reinkarnasi alam semesta pertama karena kecelakaan unik tertentu yang terjadi selama evolusi alam semesta, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kau pikir kau bisa lolos dariku, kata makhluk agung dari ras mata dewa. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, dan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya ini mempengaruhi area sekitar dengan radius 3 tahun cahaya dalam sekejap mata.
Ruang di sekitarnya sebelumnya disegel, tetapi bahkan jika tidak disegel, tidak ada yang berani berteleportasi melewatinya tanpa hambatan. Bagaimanapun, area ini adalah tanah berbahaya yang terletak jauh di dalam. Radius 3 tahun cahaya. Bagaimana mungkin Master Batu Api bisa terbang keluar dalam waktu yang singkat? Master Batu Api menggertakkan giginya dan menoleh ke makhluk hidup berwujud manusia yang berkilauan dengan cahaya putih. Dengan dengungan marah, dia menyemburkan api dari lubang hidungnya. Master Anyong, aku belum mendapatkan harta karun sejati yang luar biasa, dan aku melarikan diri saat melihatmu. Haruskah kamu mengejarku tanpa henti? Master Anyong perlahan berkata, melalui pembunuhan yang tak berujung, aku mencari jalan menuju keabadian. Ini satu-satunya jalanku sekarang. Master Batu Api, hadapilah ajalmu. Diselimuti cahaya putih, dengan sinar putih melingkar di belakang kepalanya. Bayangan bermata tunggal dari Master Anyong mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menyerang Master Batu Api dengan kekuatan penuh. Sialan, kata Master Batu Api, lalu dia meraung marah. Namun dia terus melarikan diri dengan kecepatan penuh, berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu. Pada saat yang sama, di alam semesta asli, tubuh lainnya dengan cepat meminta bantuan dalam alam semesta virtual. Sebelumnya, aku masih mengomentari permohonan Lo Feng untuk meminta bantuan. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, akulah yang akan meminta bantuan. Orang gila dari era alam semesta pertama ini, dia benar-benar gila. Betapa tidak beruntungnya aku karena telah bertemu dengan Master Anyong. Master Batu Api dipenuhi kecemasan. Dia tahu bahwa dia sedang menghadapi bahaya yang sebenarnya. Aku hanya punya harapan untuk selamat jika pemimpin kota primal atau Master Pengong bergegas datang sekarang. Namun, keduanya begitu kuat sehingga kemungkinan besar mereka berada di wilayah internal sektor puncak miring. Dan jika mereka benar-benar berada di wilayah internal, maka akan butuh waktu lama untuk bergegas ke sini. Panggilan minta tolong pun terkirim, dan sistem alam semesta virtual meneruskan panggilan tersebut kepada para Universe Master dari aliansi manusia yang berada dalam samudera semesta. Pada saat itu, Master Penjara Kecoa dianggap sebagai yang paling dekat dengan Master Batu Api. Ia berada di suatu tempat di dalam wilayah perairan, lebih dari 1 juta tahun cahaya jauhnya. Master Penjara Kecoa mempercepat langkahnya dan melesat ke langit. Dengan 1 kali teleportasi, dia sudah berada di langit di atas wilayah perairan. Setelah itu, dia berulang kali berteleportasi melalui ruang hampa untuk sampai ke tempat tujuannya secepat mungkin. Lo Feng juga menerima panggilan untuk meminta bantuan. Lo Feng memang merasa sedikit kesal terhadap Master Batu Api, tetapi mereka berdua, bagaimanapun juga, merupakan sesama anggota aliansi manusia. Lo Feng segera berteleportasi keluar dari wilayah air, dan setelah itu berteleportasi berulang kali dan cepat. Master Batu Api dari aliansi manusia, matilah dan jadilah korban di jalan keabadianku, kata Master Anyong. Baju sirah Master Batu Api bergetar, dan dadanya pun bergetar. Tubuhnya yang suci retak dan dia terpental. Tepat saat dia terpental, shuttlecock miliknya mengenai Master Anyong. Terdengar suara yang dalam. Tubuh Dewa Master Anyong melemah setelah terkena serangan, tetapi dengan cepat pulih. Dia hanya berhenti sejenak sebelum menyerang lagi. Master Batu Api berteriak marah. Dasar mania, mengapa aku harus bertemu dengannya? Aku akan lebih baik jika bertemu dengan orang lain. Master Batu Api berada di level puncak, sementara Master Anyong berada di level teratas, menyaingi Master Gunung Es. Nyawa Master Batu Api seharusnya dalam bahaya, karena dia 1 level lebih rendah. Cedera demi cedera, tidak mudah untuk menerapkannya. Jika Master Batu Api sekuat pendiri dojo kapak besar, pasti dia mampu menahan tongkat kerajaan dari Master Anyong. Untuk menukar luka dengan luka, seseorang harus memiliki cukup kepercayaan pada tubuh dewanya. Bagaimanapun, ia menyakiti dirinya sendiri sambil menyakiti orang lain. Jika ia tidak memiliki tubuh dewa yang cukup kuat, ia akan mati sebelum menghabisi musuhnya.
Sebuah suara terdengar melalui area perairan. Master Batu Api, aku tidak berani masuk, jadi aku tidak bisa membantumu. Master Batu Api awalnya merasa senang, tetapi kemudian kecewa. Itu tidak ada gunanya. Master Penjara Kecoa berada di levelnya. Lautan pasir es itu meliputi area seluas beberapa tahun cahaya persegi, dan akan butuh waktu lama baginya untuk terbang ke sini. Selain itu, bahkan jika dia berhasil, Master Penjara Kecoa tidak cukup kuat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Master Anyong sambil memegang tongkat kerajaannya. Kamu hanya punya 50% tubuh dewa yang tersisa, dan aku bisa menghabisimu dalam 10 gerakan. Master Batu Api kabur karena dia tahu bagaimana Master Anyong bertarung. Armor dari Master Anyong adalah armor harta karun sejati tingkat atas dan mampu melemahkan serangan hingga 1/100.000. Tubuh Dewa Master Anyong memiliki tingkat gen kehidupan hampir 10.000 kali lipat. Dia memiliki tubuh tumbuhan dan memiliki tubuh dewa setinggi beberapa juta kilometer. Bahkan jika dia menukar luka dengan luka, dia dapat menerapkannya dengan lancar dengan tubuh besar yang terus-menerus memasok daya. Tubuh dewaku juga merupakan bentuk kehidupan yang istimewa dan tingginya 100.000 kilometer. Dengan senjataku, mungkin butuh waktu lama baginya untuk menghabisiku, namun dia menukar luka dengan luka. Master Batu Api tetap terkena serangan tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Master Penjara Kecoa berada di daerah perairan dangkal. Ia menatap lautan pasir es yang tak berujung dan mendesah pelan. Master Batu Api, hanya Master Penggong dan pemimpin kota primal yang bisa datang menyelamatkanmu. Kalau tidak ada yang bisa menolongmu sekarang. Tiba-tiba suatu makhluk muncul. Master Penjara Kecoa, kata sebuah suara yang dikenalnya. Master Penjara Kecoa memutar kepalanya yang besar dan berubah menjadi manusia berambut hitam dengan baju besi perak. Dia tampak kecewa. Ia mengirimkan suaranya. Lo Feng, Master Batu Api sedang diburu oleh Master Anyong, dan hanya Master Penggong dan pemimpin kota primal yang bisa menyelamatkannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan masuk, kamu akan berada dalam bahaya jika memasuki lautan pasir es itu. Mungkin aku tidak bisa mengalahkan Master Anyong, kata Lo Feng, tapi aku juga tidak takut padanya. Kemudian, cahaya keemasan redup muncul di area air. Pada saat yang sama, api emas meluas dan menghancurkan samudera pasir es dengan bantuan negara emas. Cepat pergi, desak Lo Feng. Master Batu Api melarikan diri. Ia merasa tidak ada yang menghalangi. Hal yang sebaliknya terjadi pada Master Anyong. Dia langsung melambat. Siapa dia? Ini adalah piala pasir api milik Master Yuan Ao, dan domain cahaya emas itu dapat mengendalikan ruang dan waktu. Siapa kamu? Teriak Master Anyong. Dia memiliki kekuatan dewa yang lebih kuat daripada Lo Feng, tetapi dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Harta karun dan teknik sejati memiliki persyaratan yang berbeda untuk kekuatan dewa. Harta karun dan teknik sejati memiliki ambang batas dan batasan. Dalam hal miniatur alam semesta, menjadi undying adalah persyaratan dasar, dan itu akan membutuhkan 10% dari tubuh dewa. Namun, ketika Lo Feng menjadi lebih kuat, ia akan mencapai batasnya. Jika Lo Feng menjadi Universe Master dan meningkatkan tubuh dewanya 100 kali, miniatur alam semesta tidak akan mengambil 10% dari tubuh dewanya. Karena ketika Universe Master melakukan teknik tertinggi, mereka hanya membutuhkan sejumlah kekuatan dewa yang terbatas. Teknik pamungkas juga berbeda dari teknik tertinggi. Aturan yang sama berlaku untuk harta karun sejati. Pengguna harus cukup kuat untuk mengendarainya. Semakin kuat seseorang, semakin kuat harta karun sejati yang dapat ia gunakan. Namun ada batas untuk harta karun sejati. Aku tidak akan membiarkanmu kabur jika aku memiliki harta karun sejati tipe domain puncak, kata Master Anyong. Dia jengkel dan mencabut segel ruang angkasa. Master Batu Api sangat gembira. Dia memindahkan dirinya ke perairan dangkal. Master Anyong merasakan bahwa Master Batu Api hanya berjarak beberapa tahun cahaya. Dia juga memindahkan dirinya ke sana.
Lo Feng dan Master Penjara Kecoa sama-sama berada di area perairan. Sebuah makhluk muncul di dekat mereka. Itu adalah Master Anyong. Mata Master Anyong berkilat marah. Dia menatap Lo Feng dengan tajam. "Manusia, aku belum pernah melihatmu." Lo Feng melirik Master Anyong. "Sekarang kamu sudah melihatku." Lo Feng dan dua Universe Master berteleportasi, lalu keluar dari wilayah perairan dan melarikan diri. "Manusia berbaju besi perak dan berambut hitam," teriak Master Anyong dengan marah dan geram. "Dia datang ke sini untuk menyelamatkan Master Batu Api. Dia pasti manusia dari alam semesta asli. Aku belum melihatnya, dan dia tidak ada dalam basis data ras mata dewa," pikir Master Anyong. "Dia pasti makhluk agung baru, dan dia menggunakan piala pasir api milik Master Yuan Ao. Aku melihat Master Yuan Ao menggunakannya terakhir kali. Rupanya dia baru saja mendapatkannya. Apakah Master Yuan Ao meninggal? Kalau tidak, piala pasir api tidak akan jatuh ke tangan manusia itu." Klan Mata Dewa memiliki 7 Trugat, jadi ada 7 alam semesta mini. Di salah satu alam semesta mini, avatar Master Anyong keluar dari istana yang berkilau dan menatap ke langit. Apakah seorang Universe Master baru lahir dalam ras manusia di alam semesta asli? Aku mencoba menghabisi Master Batu Api itu, tetapi aku dihentikan oleh seorang pria berbaju besi perak dan berambut hitam. Aku ingin informasinya. Sebuah suara datang dari langit. "Apakah dia lebih kuat darimu?" "Tidak, dia jauh lebih lemah dariku." Master Anyong mengangkat kepalanya. "Namun dia memiliki piala pasir api dan harta karun khusus untuk mengendalikan ruang dan waktu. Jadi dia menekan lautan pasir es milikku." "Tunggu sebentar, aku akan menghubungi dan menanyakannya," kata suara dari langit. Setelah beberapa saat, "Aku sudah mendapatkan hasilnya," kata suara dari langit. "Kamu belum pernah bertemu dengannya, tapi dia adalah Universe Master baru umat manusia. Dia pemimpin Bima Sakti Lo Feng. Dia hanya seorang Universe Master biasa, dan dia memiliki tingkat serangan material yang sama dengan Master Ban. Satu-satunya teknik tertinggi yang dia ketahui, seperti dunia kekacauan mini. Ada 6 tingkat Universe Master, dan dia pasti berada di tingkat kedua," kata suara dari langit. Era alam semesta pertama membagi para Universe Master menjadi 6 tingkatan. Tingkat pertama adalah para Universe Master dasar dengan tingkat gen kehidupan 100 kali lipat, dan mereka bahkan tidak menciptakan teknik-teknik pamungkas. Tingkat kedua memiliki tingkat gen kehidupan 1000 kali lipat, dan mereka menciptakan teknik-teknik pamungkas dan memiliki harta karun sejati yang bagus. Mereka adalah tingkat biasa. Tingkat ketiga adalah tingkat puncak seperti Kaisar Api dan Master Batu Api. Tingkat keempat merupakan tingkat teratas seperti Master Gunung Es dan Master Anyong. Tingkat kelima, tingkat teratas, terdiri dari orang-orang seperti Master Sungai Bintang dan pemimpin kota primal. Mereka biasanya telah menggabungkan teknik-teknik tertinggi atau telah memperoleh benda-benda aneh. Tingkat keenam, yang tidak ada di alam semesta asli, diperuntukkan bagi mereka yang memiliki harta karun sejati tertinggi. 3 makhluk berdiri di atas batu di area luar sektor puncak miring. "Master Batu Api, kamu tidak perlu melakukannya," kata Lo Feng. "Kamu telah menyelamatkan hidupku, jadi aku berutang banyak padamu," kata Master Batu Api. "Tidak perlu rendah hati. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja padaku. Aku akan segera datang apapun yang sedang kulakukan." Lo Feng tidak dapat menahan tawa. Master Batu Api berkata lagi, "Aku juga memiliki tubuh dewa yang kuat. Aku memiliki tubuh dewa sejauh 100.000 kilometer. Jadi biasanya aku tidak takut akan hal lain. Namun Master Anyong lebih baik dariku. Dia tahu beberapa teknik tertinggi, dan dia dapat mengubah gerakannya kapan saja. Sudah jarang ada orang yang mampu melakukan itu, dan ada lebih sedikit orang yang tidak dapat kulawan. Selain itu, mereka yang memiliki tubuh dewa yang lebih baik pada dasarnya tidak ada. Hanya ada beberapa dari mereka di samudra semesta. Jadi aku biasanya menghindari mereka." Lo Feng mengangguk. Dia benar, beberapa teknik yang luar biasa
perubahan gerakan, dan tubuh dewa yang lebih cepat dan lebih baik daripada Master Batu Api. Memang jarang bagi seorang untuk memiliki ketiganya. Aku sudah memutuskan setelah waktu ini, kata Master Batu Api. Aku telah kehilangan sebagian besar tubuh dewaku, jadi aku akan mempelajari teknik bertahan selama waktu ini. Aku adalah makhluk hidup spesial, jadi aku tidak cukup fleksibel. Aku perlu menciptakan teknik perisai. Jika aku bisa memiliki perisai dan shuttlecock, aku akan jauh lebih aman. Kamu seharusnya melakukan itu sejak lama, kata Master Penjara Kecoa. Lo Feng mengangguk juga. Bentuk kehidupan yang berbeda, memiliki cara bertarung yang berbeda. Master Yuan Ao seperti itu. Dia memiliki tubuh yang sangat besar dan tidak cukup fleksibel. Jadi dia menggunakan perisai. Tentu saja manusia secara alami fleksibel. Lo Feng mampu melawan dengan sebilah pedang. Master Batu Api berkata, aku terlalu percaya diri. Lo Feng, aku berutang padamu selamanya. Tanyakan saja kapanpun kamu butuh sesuatu. Aku akan kembali ke alam semesta asli terlebih dahulu. Lain kali, aku akan membawa perisai. Semoga perjalananmu aman, kata Lo Feng. Kemudian dia pergi. Meskipun armorku 10 kali lebih kuat dari Master Batu Api, kekuatan ilahinya 10 kali lebih baik dariku. Jadi dia memiliki kekuatan pertahanan yang lebih baik dariku. Dan dia memiliki tubuh ilahi yang lebih besar. Lo Feng menghela napas. Untungnya dia lebih fleksibel. Jadi dia bisa melawan Master Anyong. Dengan sayap sawu dan piala pasir api, dia bisa bertarung dan berlari kapanpun dia mau. Waktu berlalu dengan cepat. Lo Feng terkadang bisa bertemu dengan makhluk-makhluk hebat sebelum inkarnasi. Tetapi dengan sayap sawu dan piala pasir api, dia tidak menghadapi bahaya yang nyata. Lo Feng secara bertahap diperkenalkan kepada makhluk-makhluk agung dari dua era alam semesta lainnya. Dan mereka tahu bahwa meskipun Lo Feng memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja, dia tetap sangat tangguh. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Dan gimana? Kemarin ngeremehin Lo Feng ya, karena dibilang mungkin anak baru, anak kemarin sore teman-teman. Dan sekarang malah diselamatin sama anak kemarin sore ya. Dan ini sebuah pelajaran buat kita teman-teman. Nggak boleh ngeremehin siapapun ya, meskipun dia newbie, pendatang baru, dan sebagainya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Jangan lupa kalau mau Saweria di deskripsi ya. Kalau nggak di kolom komentar, biasanya Mimin meletakkan link Saweria. Terima kasih.